Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di Islam itu indah. Temanya masih sama, rahasia kedahsyatan istikharah. Aku pengen tahu nih kedahsyatannya seperti apa. Ustaz Syam, katanya ada doa yang bisa cepat terkabul. Baik, aku mau kasih tahu juga nih biar pada baca doanya. Tapi guru-guruku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dzatal yamin. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Al-Quran Surah Al-Kahfi berikut tentang kisah pemuda yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena mereka meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah sudah memberikan petunjuk kepada hambanya, jangankan ketika terjaga terbangun, tertidur saja Allah udah melindungi. Tertidur saja Allah berikan petunjuk. Siapa yang mengarahkan agar semut tidak masuk ke dalam lubang telinga kita ketika kita tidur? Siapa yang mengarahkan agar misalnya binatang-binatang kecil tidak masuk ke dalam lubang hidung kita ketika kita sedang tertidur? Semua yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan gerakan kita ke kanan dan ke kiri itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tubuh kita pun diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kisah Ashabul Kahfi, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Mereka ketika pagi hari Allah belokkan cahaya. Ketika sore hari mau terbenam pun antara dia akan terkena sinar matahari, Allah belokkan lagi cahayanya. Dzalika min ayatillah. Itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah mengatur sinar matahari yang harusnya membangunkan mereka dari tidur mereka, justru dibelokkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. May yahdillahu fahuwal muhtad. Dan siapa yang Allah inginkan petunjuk baginya, maka merekalah orang yang akan diberikan petunjuk. Wa may yudlil, tapi ada yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang harus disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berkehendak untuk menyesatkan manusia dan memberikan petunjuk kepada manusia, falan tajid lahu waliyan mursyida, maka tidak ada yang bisa menolongnya. Maka mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sedikit kasih doa. Apa doanya Ashabul Kahfi sehingga diberikan petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai matahari pun dibelokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Suratul Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong kita, dan husnudzon kepada Allah bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita. Yakin Allah pasti berikan petunjuk. Rabbana atina min ladunka rahmah. Yang kuharapkan padamu ya Allah adalah rahmatmu ya Allah. Karena kalau aku sudah dapat rahmatmu ya Allah, jangankan masalah jodoh, matahari aja bisa kau belokkan cahayanya ya Allah. Jangankan masalah pekerjaan, jangankan HRD, matahari saja kau belokkan cahayanya. Apalagi hatinya HRD yang akan menerima aku ketika melamar pekerjaan. Jangankan sang calon mertua ya Allah, matahari saja kau belokkan. Apalagi calon mertua bisa kau belokkan hatinya supaya condong kepada aku ya Allah. Maka minta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan yakin akan dikabulkan, insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama Mas Sony. Diamalkan ya jamaah yang ada di rumah ya. Kalau gitu sekarang sambil jamaah mengamalkan, aku mau ngebacain nih pertanyaan lagi nih yang udah masuk lagi ke media sosial Islam itu indah. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Belakangan ini entah kenapa hati aku gelisah setiap hari.
Bahkan saat sholat pun hati tetap gelisah. Bagaimana caranya untuk menghilangkan kegelisahan ini? Apa bisa dengan melakukan sholat istikharah? Ustadz Ahmad Ridwan, mohon jawabannya melalui tausiah ya Ustadz ya. Enggak kayak tadi suaranya kan? Jangan, gak usah. Ini tausiah aja. Baik, silakan Mas Ustadz. Sodi, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Cara untuk menghilangkan kegelisahan. Ya betul tadi, guru kita Ustadz Maulana bilang salat. Kan ada 3 faktor tadi ya, yang menyebabkan seseorang itu adalah tergerak atau diarahkan untuk istikharah. Di antaranya adalah karena tadi, di mana seseorang itu ragu. Tapi kalau sudah sholat sendiri masih ragu, nah ini gimana? Itulah yang kemudian para ulama memberikan step-stepnya. Jangan-jangan memang ada ada hal yang belum kita sempurnakan sebelum kita melaksanakan sholat itu sendiri. Bagaimana kita tidak memperhatikan adab-adab menjelang sholat. Apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, atau yang kita konsumsi itu mempengaruhi sangat kuat. Makanya apa? Banyak orang gelisah bahkan dalam sholatnya. Padahal kata Rasulullah SAW, وَجُعِلَتْ لِي as-salah qurratu aini li fi salah. Wa ju'ilat qurratu aini li fi salah. Allah jadikan ketenangan batinku itu pada salat. Makanya kalau ada orang berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Makna qurratu a'yun di sini, para ulama mengatakan, lihat bagaimana Rasulullah mengatakan, Allah jadikan qurratu aini li fi shalah. Jadi salat itu qurratu ain. Apa saja maknanya? Yaitu peristirahatan dari keletihan salat. Bukan malah justru beristirahat dari salat karena letih. Enggak. Yang kedua, tadi ketenangan dari kegundahan. Yang ketiga adalah sebagai hiburan atas sebuah kesedihan. Rasulullah SAW melakukan sholat untuk itu. Karenanya jangan-jangan kita belum sampai pada tingkat bagaimana sholat itu sebagaimana dirasakan Rasulullah SAW. Memang sih kita harus berlatih terus. Karena wa innaha kata Allah, sungguh sholat itu lakabiratun, amat sangat berat, illa alal khasyi'in, kecuali bagi mereka yang konsentrasi, khusyuk penuh dengan ketundukan dan pemaknaan daripada setiap yang diucapkan. Makanya kegelisahan ini bisa hilang enggak dengan melakukan salat? Bisa. Bukankah tadi dibacakan ayatnya Ustaz Maulana, dibacakan Ustaz Syam, wasta'inu bis sabri was salah. Salat itu justru adalah ketenangan. Makanya kalau salat saja sampai enggak tenang, saya bingung mau ngapain lagi gitu kan. Allah sudah menggaransi, kata Allah, bahwa wa innaha, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, lakabirah, berat salat itu, illa 'alal khasyiyin. Makanya butuh dilatih. Salat itu dilatih ketenangannya. Misalkan dikondisikan. Untuk handphone yang tidak berdering taruh. Ya, taruh letakkan untuk tidak ada deringnya, atau dikondisikan ruangannya, atau pakaian yang dikenakannya, atau sesuatu yang ada di hadapan atau di arah kiblatnya. Jangan sampai kemudian berita terkini update. Begitu dia mau konsentrasi di situ. Masa di depan. Ya. Emangnya prompter di depan kan gitu. Kalau prompter jelas gitu. Maka dari itu ayo sama-sama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam masalah-masalah yang sifatnya tadi butuh pemecahan, ada solusi dan jalan keluar, ingat para ulama mengatakan ada 2 hal. Hari ini kita membahas yang panjang lebar tentang istikharah. Yang kedua istisyarah. Apa itu istisyarah? Mengajak pihak-pihak yang punya kompetensi untuk musyawarah. Oh. Kayak tadi Ustadz Maulana, Ustadz nikah apa enggak Ustadz? Jawaban Ustadz apa tadi? Nikah. Gitu. Haji apa enggak? Haji. Sekolah apa enggak? Sekolah. Kan gitu. Nah itu namanya istisyarah. Oh, berarti selain istikharah ada istisyarah itu ya, untuk menemukan jawaban yang tepat. Betul. Ya. Baik. Ustadz Maulana aku mau nanya. Apa Menurut sih? Ustadz Maulana baju yang aku pakai ini bagus apa enggak nih? Bagus lah. Bagus kan? Tapi aku bingung nih, daripada aku pakai ini mendingan aku pakai baju jas atau aku pakai baju adat aja ya? Bagusnya kayak gimana? Mau kemana sih? Ini jadi ART aku mau jodohin sama orang. Wow. Jadi kan katanya kalau aku udah berarti dapat pala 1 gunung itu. Ah ya itu tujuannya. Makanya aku pakai baju apa ya? Pakai sepatu apa? Terus misalnya pakai kacamata apa enggak kira-kira? Terus gimana ya? Jas aja, jas apa baju koko ya? Aku bingung deh, maksudnya biar kelihatan oke gitu loh. Yang mana sih yang ini yang mau nikah aja nggak sibuk, perasaan dia lebih sibuk lagi nih. Iya. Jadi penasaran, kenapa sih?
Iya, kenapa aku yang sibuk ya, benar juga ya. Iya, aku mau jodohin biar aku dapat satu gunung, satu masjid semua di surga gitu. Iya, kenapa aku yang sibuk ya? Harusnya mbak aku yang sibuk ya. Ya iya deh, kalau gitu aku kasih tahu mbak aku aja ya nanti ya bagaimana baiknya ya gitu ya. Harus bagaimana? Ya udah deh, suruh siap-siap dulu mbak aku ya. Jamaah juga jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sama siapa sih? Ada sama... Ramadan tiba, damai pun tercipta. Namun, masih banyak di antara kita hidup kekurangan dan merana. Sampaikan kabar bahagia, kebaikan 1000 bulan untuk mereka. Donasi di berbuatbaik.id sekarang juga.